Iya, uji kompetensi merupakan proses penilaian atau assessment secara teknis dan non-teknis yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Tulungagung Barat. Bertujuan mengukur kompetensi atau kemampuan dari pejabat administrator yang menduduki pada para jabatan tertentu. Uji kompetensi ini manajerial dan sosial kultural mengacu pada Peraturan Menteri Perdaya Gunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Standar kompetensi jabatan ASN juga adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seseorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dan juga asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi pejabat administrator dan pengawas menggunakan kamus kompetensi sesuai Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 yang terdiri dari 8 kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosial kultural. Baik, dialektika tuba baku kali ini akan membahas uji kompetensi perlukah, dan telah hadir di studio bersama saya Sekretaris BKPSDM Kabupaten Tulungagung Barat, Bapak Sahlan. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah selalu sehat dan tentunya selalu bahagia ya Pak ya. Amin. Iya. Dan terima kasih telah hadir di studio kami. Ya. Langsung saja Pak, dalam pemerintah Kabupaten Tubaba waktu dekat akan melaksanakan uji kompetensi atau evaluasi akuntabilitas jabatan untuk seluruh pejabat eselon 3 atau administrator. Nah, yang perlu saya ketahui bahwa mengapa ini perlu dilakukan? Apa dasarnya, Pak? Ya, baik. Pendengar sekalian, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pun. Iya, Bu. Langsung saja mungkin Mbak Novi ya. Iya. Yang pertama saya mengucapkan permohonan maaf Bapak Kepala Badan. Seyogyanya beliau yang podcast hari ini ya. Tapi karena beliau ada kegiatan di Bandar Lampung, kebetulan juga berkaitan dengan pengembangan kompetensi dari provinsi, itu ada undangan pada hari ini dari kemarin sebenarnya. Mungkin itu yang pertama yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi beliau menugaskan saya selaku sekretaris BKPSDM untuk melaksanakan podcast hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua ya. Iya. Mungkin langsung saja yang pertama, mengapa perlu dilakukan uji kompetensi ya. Yang pertama perlu dipahami bahwa kita pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat ini dalam waktu dekat ini bukan melaksanakan uji kompetensi ya, tapi evaluasi akuntabilitas. Jadi yang perlu kita pahami dulu, evaluasi akuntabilitas dengan uji kompetensi beda. Nanti tujuannya berbeda. Kalau kita hukum itu kan uji kompetensi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang. Iya. Tapi ini lebih kepada sejauh mana antara perencanaan, pelaksanaan, dan sasaran kinerja itu tercapai di dalam satu OPD yang dikendalikan oleh seorang pejabat administrator. Itu yang pertama. Jadi ini sekali lagi bukan uji kompetensi, melainkan evaluasi akuntabilitas jabatan seluruh pejabat administrator di lingkungan Pemda Kabupaten Tulungagung Barat. Apa itu akuntabilitas kinerja? Akuntabilitas kinerja itu sendiri dimaknai sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu program yang telah direncanakan atau kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai sasaran kinerja daerah, dalam hal ini suatu OPD. Jadi yang menjadi dasar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas ini, yang pertama itu ada 4 yang utama, tapi yang pertama sekali adalah hasil
MCP KPK RI, di mana kita mulai dari 2019 mulai ada MCP KPK RI, dalam hal ini penilaian KPK RI atas perencanaan dan capaian-capaian kinerja pemerintah daerah. Yang pertama itu yang paling utama, dan yang selanjutnya, dasar selanjutnya adalah yang pertama Undang-Undang 5/2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 2015 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang 5 2014 tadi, Undang-Undang 5 2014 itu tentang aparatur sipil negara atau ASN. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Dan peraturan selanjutnya ini ada 8 yang kita rangkum, tapi sebenarnya kalau kita mau cari literasinya lebih banyak lagi ya. Yeah. Tapi ini hanya 8 ya. Yang selanjutnya adalah PP nomor 13 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang diturunkan kepada Peraturan Mendagri nomor 18 tahun 2020. Selanjutnya Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau dalam hal ini disingkat SAKIP. Selanjutnya Permenpan RB nomor 38 2017 tadi yang Mbak Novi sebutkan, dan Permenpan RB nomor 88 tahun 2001 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan yang terakhir adalah Permenpan RB nomor 6 tahun 2002 tentang pengelolaan kinerja ASN. Mungkin itu Mbak Novi. Ya, baik Pak. Dan untuk pelaksanaan evaluasi ini bagaimana prosesnya Pak? Mungkin dan siapa tim penguji untuk evaluasi tersebut? Ya, yang pertama ya tentu kita membentuk tim ya. Untuk dasar pelaksanaannya kita bentuk tim atau membuat SK tim, dalam hal ini yang ditandatangani oleh Ibu PJ Bupati sebagai dasar pelaksanaan kita, dan tim evaluasi ini dari BPSDM Provinsi Lampung, itu koordinatornya. Anggotanya terdiri dari akademisi, ada tenaga profesional yang memang sudah mumpuni di bidang kepegawaian dan keuangan, terus serta dari kita sendiri, dari intern pemerintah daerah Kabupaten Jombang Barat. Adapun proses tahapannya atau pelaksanaannya, yang pertama yaitu peserta melengkapi berkas dalam bentuk portofolio atau yang terdiri dari berkas-berkas kepegawaian mulai dari SK awal, SK akhir, SK jabatan dan sebagainya, SKP 2 tahun terakhir. Itu dikumpulkan di BKPSDM. Selanjutnya nanti pelaksanaannya di Bandar Lampung, insya Allah pada hari Selasa sampai dengan Kamis, tanggal 14 sampai 16. Itu pelaksanaan tesnya itu ada tes tertulis dan tes penilaian makalah dan wawancara. Itu. Evaluasi ini insya Allah akan kita laksanakan, mungkin akan rutin kita laksanakan itu nanti, karena evaluasi ini juga memerlukan anggaran. Jadi tergantung anggaran nanti, bisa dia setahun sekali, bisa 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali. Oke. Mungkin itu. Iya, dan sebenarnya metode penilaian dari evaluasi akuntabilitas jabatan ini seperti apa Pak? Dan apa tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut? Ya. Namun sebelumnya jangan dijawab dulu ya Pak ya, karena kita akan mendengarkan lagu berikut ini. Ya, tuh Babaku, masih bersama saya Novi Ardianti dalam dialektika uji kompetensi atau evaluasi akuntabilitas jabatan. Dan masih bersama saya Sekretaris BKPSDM Tubaba, Bapak Sahlan. Baik Pak, sebenarnya metode penilaian dari evaluasi akuntabilitas jabatan ini seperti apa Pak? Dan apa tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut? Ya, metode penilaian yang pertama yaitu yang dilihat adalah secara administrasi ataupun rekam jejak yang bersangkutan. Secara administrasi ini artinya yang bersangkutan mengumpulkan seluruh administrasi kepegawaiannya, itu nanti akan dilihat rekam jejaknya, apakah dia ada pernah ikut
kursus pelatihan di bidang teknis atau pelatihan struktural, nanti akan dilihat di rekam jejaknya secara administrasi. Dan secara tertulis nanti ada penilaian ujian secara tertulis, dan nanti ada penilaian makalah dan wawancara. Wawancara ini nanti untuk pendalaman apakah yang bersangkutan itu menguasai tugas pokok dan fungsinya di OPD-nya, terus pelaksanaan kegiatan dan tugasnya bagaimana, serta hasil kerja pengelolaan resiko, karena setiap pekerjaan itu pasti ada resiko. Dan serta pelaksanaan kerjaan itu sesuai tidak dengan SOP OPD-nya gitu ya. Mungkin tindak lanjutnya dari hasil tim evaluasi ini hasilnya nanti akan diserahkan oleh ketua tim, dalam hal ini Pak Sekda selaku pejabat yang berwenang, kepada PPK, pejabat bina kepegawaian, dalam ini Ibu PJ Bupati, sebagai rekomendasi untuk mengevaluasi kinerja pejabat administrator tersebut, di apakah yang bersangkutan masih layak di OPD itu atau bisa lebih layak di mana, nanti itu tergantung nanti tim evaluasi kinerja. Dalam ini nanti tim Baper Jakat, dan tergantung juga dengan Ibu PJ Bupati atau PPK. Itu. Ya, baik. Ya, seperti yang telah saya katakan tadi di muka bahwa uji kompetensi atau evaluasi akuntabilitas ini merupakan proses penilaian atau asesmen secara teknis maupun non teknis. Dan di sini pertanyaan saya, seberapa pentingkah Pak adanya evaluasi akuntabilitas tersebut bagi ASN? Sekali lagi ya, kalau kita berbicara yang akan kita laksanakan ini bukan uji kompetensi, tapi evaluasi akuntabilitas atau akuntabilitasi pejabat administrator. Jadi kalau kita bicara penting, ya penting, sangat penting justru. Karena evaluasi ini perlu kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan ataupun sinergitas pejabat administrator yang ada di Kabupaten Lombok Barat, di dalam hal ini di OPD masing-masing, baik kepada atasan, kepada rekan kerja, ataupun kepada bawahan. Jadi evaluasi ini sangat penting untuk ke depan pejabat pembina kepegawaian ataupun pejabat yang berwenang, pimpinan kita, untuk menilai seberapa mampu atau kemampuan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Ini itu, Mbak. Baik. Dalam evaluasi ini tentunya diadakan secara profesional ya Pak ya. Ya, dengan kata lain peserta ini yang lulus apakah murni hasil dari kemampuan mereka atau ada penilaian lain untuk menjadikan mereka ini menjadi lulus dalam evaluasi tersebut, Pak? Yang pasti kalau kita bicara profesional, ya pasti hasilnya murni dari yang bersangkutan, karena kita di sini tidak ada intervensi dari siapapun. Hasil evaluasi di sini bukan masalah lulus atau tidak lulus. Bagaimana, Pak? Tapi apa layak tidak layak gitu ya, mampu atau tidak mampu seorang pejabat administrator itu di OPD yang sekarang didudukinya atau sekarang ditempatinya. Kalau memang dia tidak layak di situ, tidak mampu di situ, dia layaknya di Satker A misalnya, dia sekarang di Satker B, dia layaknya, oh ternyata dia ini setelah dievaluasi layaknya di Satker B, ya bisa saja dia dipindah ke Satker B. Atau kalau mau dia layak, itu bisa juga dia naik jabatan. Ini tergantung evaluasi ini murni hasil yang bersangkutan, karena semuanya dinilai dari yang bersangkutan. Itu ya. Kalau dia untuk melihat sejauh mana pejabat administrator ini dalam menerapkan program kerja di OPD mereka masing-masing, dan pejabat tersebut harus dapat menerapkan manajemen kinerja. Kalau memang dia benar-benar mampu, ya bisa ditempatkan di mana saja. Kalau dia memang tidak layak, ya nanti akan dievaluasi. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, dan yang saya ketahui juga bahwa tujuan dari adanya evaluasi akuntabilitas ini untuk pengembangan dan pola karir bagi ASN, Pak. Dari situ apakah benar evaluasi ini menjadi patokan untuk melihat kemampuan dari setiap individu ASN dalam karirnya, Pak? Ya, udah tentu ya, setelah nanti mungkin hasil evaluasi akan dilihat kan apa hasilnya, yang bersangkutan itu
kemampuannya di mana, Iya. kinerjanya atau akuntabilitasnya di mana. Itu nanti setelah evaluasi akan terlihat nanti siapa yang si A mampunya di sini, si B mampunya di sini. Oh, si A ini kurang kalau ditaruh di sini, jadi dia bagusnya ditaruh di tempat B yang mungkin Lebih layak lebih ya, layak lebih atau pantas lebih ya. sesuai dengan Iya, lebih kemampuannya selaku pejabat administrator. sesuai. Iya. Itu mungkin ya, karena setelah evaluasi ini kita akan mungkin pimpinan akan tahu, oh si Ahmad misalnya, oh dia ini kompetennya di sini, jadi dia sementara tempatnya di sini di A, oh lebih kompeten di tempat B, mungkin seperti itu. Dan juga misalnya nanti akan hasilnya juga akan terlihat nanti setelah evaluasi si A itu layak atau tidaknya di suatu OPD. Misalnya dia tidak layak di sini, bisa juga dia lebih layak, oh ini sudah layak naik jabatan, bisa saja seperti itu kan. Atau juga bisa, oh ini si B tidak layak sepertinya jabat administrator. Tapi nanti itu kembali lagi nanti penilaian pejabat atau Dari tim pembina penguji. kepegawaian dan tim penguji nanti seperti apa. Iya Pak, baik. Setelah ASN tersebut dinyatakan lulus atau mampu dalam evaluasi akuntabilitas itu, Ya. apakah otomatis naik jabatan atau bagaimana Pak? Kalau naik jabatan itu mungkin relatif ya, karena seseorang pejabat itu mau naik jabatan itu banyak faktornya. Kalau memang dia dianggap cakap, mampu, ya bisa saja dia naik jabatan. Walaupun dia lulus juga bisa saja dia kompetensinya di tempat A, sekarang dia di tempat B misalnya, atau dibalik dia sekarang di tempat A, lebih kompetensi tempat B atau tempat C, bisa saja seperti itu. Jadi artinya walaupun yang bersangkutan berkompeten di tempatnya sekarang, bisa saja dia tetap di situ atau bisa dipindah di tempat yang lebih kompeten. Bisa juga dia naik jabatan, dan juga bisa kalau naik jabatan itu relatif ya, itu tergantung penilaian pimpinan juga. Itu yang lulus ya. Iya. Karena ini bukan lulus tidak lulus, sebenarnya layak tidak layak. Layak ya. tidak layak. Kalau dia memang layak di naik jabatan, ya nggak ada salahnya, tergantung penilaian kinerjanya, penilaian sasaran kinerjanya, atau sekarang istilahnya penilaian kinerja ya. Kalau kinerjanya bagus, ya nggak ada salahnya dia bisa naik jabatan, itu nggak menutup kemungkinan gitu. Baik. Ya. Baik tuh Babaku, tidak terasa sudah di penghujung waktu dan saya harus mengakhiri dialog dialektika pada siang hari ini. Namun sebelum itu, saya minta pada Bapak Salan untuk memberikan closing statement. Silakan Pak. Baik, pendengar sekalian, memang dalam waktu dekat ini pemerintah Kabupaten Trombong Barat akan melaksanakan evaluasi akuntabilitas untuk seluruh pejabat administrator atau pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Trombong Barat yang memang baru pertama kali ini dilaksanakan di Kabupaten Trombong Barat. Mungkin saya sendiri selaku peserta ya, Iya, Pak. selaku peserta evaluasi akuntabilitas, ya mungkin kita ikuti saja prosedur yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kabupaten BKPSDM Kabupaten Trombong Barat. Ikuti aturannya, dan yang pasti siapkan diri untuk mengikuti ajang ini, karena ini memang evaluasi untuk diri kita masing-masing, untuk individu masing-masing ya, tergantung individu. Saya sendiri juga belajarnya udah sebulan ini belajar terus ya. Nanti mudah-mudahan bukan lulus tidak lulus ya, tapi tidak layak dan tidak layak. Mungkin untuk rekan-rekan semua, yang pasti untuk uji atau evaluasi akuntabilitas ini tidak usah stres ya. Iya. Rileks saja, dan yang pasti kalau kita belajar mudah-mudahan akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh tim penguji nanti. Itu nanti dari
dari akademisi ataupun dari profesional. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalani ini dengan baik dan tidak ada halangan dan lancar sampai waktu kita pelaksanaan nanti di tanggal 16. Mungkin itu, Mbak. Ya, baik Pak. Baik tuh Babaku, sampai di sini dulu dialektika pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Sahlan yang sudah menghadiri undangan podcast kami. Semoga di lain waktu kita masih bisa berbincang kembali. Ya, Dan saya Novi Ardianti bersama tim mengucapkan terima kasih kepada Tubabaku, The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.